Rumah Atsiri edisi kedua, tur museum dan sekitarnya. Cuplikan dari video edisi pertama sebelumnya. Perjalanan ke Museum Rumah Atsiri memerlukan sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung sebagai tiket masuk, yaitu Rp38.500 atau setara kurang lebih $2.70 USD atau $3.77 Australian dollar per orang. Catatan, harga tiket dan kurs dapat berubah sewaktu-waktu. Museum. Sebelum memulai wisata Museum Atsiri yang dipandu oleh Rumah Atsiri Staff, saya telah meminta izin untuk membuat rekaman video dan diperbolehkan oleh staf Atsiri. Kemudian staf Rumah Atsiri mengecek pengunjung untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang salah satunya menggunakan hand sanitizer. Sudah pakai hand sanitizer? Sudah ya? Ibu udah? Sudah, aku sudah. Yang belum memakai hand sanitizer akan diberikan. Tangannya? Kemudian staf Atsiri berjalan ke ruang berikutnya untuk memulai wisata museum. Selanjutnya, pengunjung mengikuti Atsiri Staff yang memandu wisata museum. Dalam perjalanan terlihat beberapa tanaman yang digantung di ruangan yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak Atsiri. Atsiri Staff mulai berinteraksi dengan pengunjung. Oke. Apakah Anda pernah kemari? Baru pertama kali ya. Nah, di sini itu ada beberapa jenis tanaman Atsiri yang ditanam menggunakan teknik kokedama. Ada yang udah tahu Atsiri itu apa bentuknya? Belum. Mungkin asing ya. Kalau essential oil? Tahu ya. Jadi essential oil itu dalam bahasa asing. Bahasa Indonesianya minyak Atsiri. Jadi minyak Atsiri dan essential oil itu sebetulnya sama. Nah, tanaman-tanaman yang ada di sini itu dapat menghasilkan minyak Atsiri tersebut. Giovanni dan pernah pakai minyak kayu putih. Udah habis mandi pakai minyak atau pakai permen nggak? Nah, ini bahan dasar permen mint biasanya namanya daun mint. Terus ada daun kayu putih, ada rosemary dan ada beberapa jenis tanaman lainnya. Oke, rekan-rekan yang sudah pernah pakai minyak Atsiri biasanya apa favoritnya? Sama. Biasanya kalau orang Indonesia itu kan udah pernah pakai minyak tawon ya. Minyak tawon itu dari apa? Yang pastinya bukan dari tawon ya. Tapi tanaman citronella atau serai wangi. Jadi serai itu ada dua jenis, ada serai wangi dan serai dapur. Serai dapur namanya lemongrass, kalau citronella itu serai wangi. Kita bisa masuk sebelah sini? Yuk, jalan. Nah, ini sebelum pandemi, dulu itu ada aroma-aroma di dalam gula ini. Tapi selama pandemi ini kami tidak menyediakan aroma lagi untuk mengantisipasi pengunjung yang melepas masker. Jadi nanti kalau mau coba essential oilnya ada 41 jenis ada di aromatic shop. Bisa masuk, biar rekan-rekan yang di belakang bisa masuk juga ya. Oke, sudah masuk kita. Ini rekan-rekan tahu rumah Atsiri dari mana? Kebabaknya dari mana, Bang? Udah pernah ke sini? Oh, temannya banyak? Oh, udah pernah masuk museum? Udah, jadi tahu dari temannya ya? Enggak, masih lain, tahu Atsiri dari mana? Dari Instagram. Oke, kebanyakan kalau anak muda dari TikTok, dari Instagram, dari temannya gitu. Nah, bangunan ini itu sudah ada dari tahun 63. Dulunya itu digunakan untuk pabrik citronella atau minyak Atsiri serai wangi. Lantai yang kita pijak ini, temboknya, terus rasa atau ventilasinya itu asli dari tahun 63. Dulunya digunakan untuk pabrik essential oil terbesar. Nggak ada aromanya ya? Karena kami tidak sediakan untuk mengantisipasi yang melepas masker. Gitu. Kalau kami sediakan banyak yang melepas masker, nanti protokol kesehatannya jadi kurang.
Selanjutnya Atsiri staff berjalan ke ruangan berikutnya, diikuti oleh pengunjung. Hati-hati. Setelah sampai di ruangan berikutnya, Atsiri staff melanjutkan penjelasan. Nah, dulu di sini itu pabrik pembuat minyak. Nah, itu pabrik Saraswati terbesar se-Asia. Ini ada bangunan boiler. Boiler ini dulunya digunakan untuk proses penguapan air. Air yang diuapkan dari dua boiler ini kurang lebih 16 ton. Jadi 16 ton air diuapkan setiap harinya, terus dandang penyulingannya lebih banyak lagi. Itu bisa mencapai 45 ton serai wangi atau citronella. Gitu. Maka dari itu tanaman serai wanginya dulu sangat banyak ditanam dari Tangmangu hingga kota Wonogiri untuk dikultivasi. Terus di sini ada roster atau ventilasinya. Ini dibawa langsung dari Bulgaria, dari batuan vulkanik bahannya. Nah, kenapa dari Bulgaria? Karena bentuk kerjasama awal negara Indonesia dengan Bulgaria itu membangun bangunan ini. Yang memiliki ide untuk membangun siapa? Yaitu Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Dan memilih tanaman serai wangi karena serai wangi itu banyak sekali ditanam di Indonesia dan sangat tetap digunakan untuk essential oil, khususnya untuk pijat. Pernah pakai minyak tawon, terus GPU, minyak putus-putus yang untuk pijat, itu bahannya dari serai wangi atau citronella. Kemudian Atsiri staff dan pengunjung berjalan menuju ke ujung ruangan. Terdapat dekorasi dan tanaman hidup di mana Atsiri staff akan melanjutkan penjelasan. Oke, kita sudah ini. Ini ada beberapa jenis tanaman yang dapat menghasilkan minyak. Ada bagian akar namanya akar wangi atau vetiver. Di sini rekan-rekan ada yang suka parfum? Suka. Oke, biasanya untuk vetiver atau akar wangi ini untuk base note aroma dari parfum. Nah, terus ada cinnamon atau kayu manis yang diambil bagian kulitnya. Ada daun apa ini? Kalian tahu daun apa? Ini minyaknya sering digunakan ketika pernafasan dari baru terganggu, ketika Kayak mungkin putih masuk kan? angin ya, Kayak putih. pusing. Nah, ini kayu putih. Minyaknya namanya apa? Esensial kayu putih namanya apa ya? Namanya? Namanya eucalyptus oil. Kalau eucalyptus itu namanya eucalyptus juga. Jadi beda eucalyptus sama kayu putih. Terus ada bunga apa itu? Lavender. Bunga lavender. Tadi rekan-rekan lihat bunga di depan warnanya ungu. Itu bukan lavender. Itu namanya lavenderan atau lavender palsu. Oh. Benar, itu namanya lavenderan. Jadi ditanam sebanyak apapun itu nggak bisa ngusir nyamuk. Yang bisa ngusir nyamuk ini namanya lavender. Terus kenapa lavenderan banyak digunakan foto produk ya? Karena lavenderan itu bunganya lebih bagus daripada lavender. Dan tanaman ini yang bisa mengusir nyamuk. Yang depan nggak bisa. Terus buah sitrus atau jeruk maupun lemon lainnya itu bisa dapat menghasilkan minyak juga dengan teknik cold press. Jadi beberapa jenis pengambilan minyak nanti kita akan ketahui warna teknologi. Next. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman atsiri yang diambil dari tanaman-tanaman tersebut menghasilkan minyak. Dan minyaknya itu namanya beda-beda tiap tanaman. Jadi di sini itu 41 jenis essential oil yang sudah dimasakkan. Tapi kamu punya 103 tanaman yang pernah dilakukan proses penyulingan. Itu ada di aromatik aja. Oke, bisa merapat sebelah sini, bisa mendekat dulu. Kalau mau difoto, foto dulu nggak apa-apa. Ya, maju. Atsiri staff sedang menunggu pengunjung merapat. Oke, ini ada beberapa fun fact mengenai essential oil dan juga tanamannya. Yang ini dulu aja. Ada yang tahu minyak atsiri termahal di dunia dari tanaman apa? Nggak tahu. Tanamannya itu paling banyak di Indonesia, di Kalimantan sama Papua. Kemudian Atsiri staff membalikkan papan solusi pertanyaan sebelumnya. Pernah dengar gangaru? Mbaknya pernah? Mungkin kalau mbak-mbaknya aroma kut, pernah dengar? Pernah ya? Kut itu dari tanaman gaharu. Harga 1 kilo minyak gaharu dengan kualitas yang bagus itu 1 kilonya tembus 1,3 miliar. Jadi ini minyak atsiri termahal di dunia. Paling banyak ada di Kalimantan dan Papua, tapi dikirim ke Arab. Di sana itu jalur perdagangan minyak gaharu yang sangat besar. Tapi orang Indonesia pergi ke Arab beli parfum bahannya dari gaharu. Sebetulnya diambil dari negaranya sendiri. Jadi paling banyak di Kalimantan. Terus ada minyak atsiri dan dapat membantu fungsi otak. Kalau masak steak pakai daun ini, jadi ditaburin yang segar juga bisa untuk marinasi. Daun apa? Rosemary. Daun rosemary.
Rosemary itu dapat untuk meningkatkan daya ingat pada otak. Itu nanti dihirup tiap pagi di bagian daunnya dibelai atau menggunakan diffuser dari essential oil. Terus satu lagi di sini ada tebak Anda untuk memproduksi 1 kilo minyak mawar bahan yang dibutuhkan berapa kilo ya kira-kira? 10. Yang udah lagi 100 naik terus. Ini aja nggak apa-apa berapa ini. Oke, 1 kilo minyak mawar membutuhkan bahan 4.000 kilo atau 4 ton. Itu harganya minyak bisa sampai 250 juta. Pernah pakai air mawar untuk face mist, untuk pembahasan kulit, untuk masker? Tahu itu apa? Air mawar itu sebetulnya hidrosol atau sisa penyulingan dari mawar Bulgaria. Itu difiltrasi, dikemas jadi untuk masker. Itu bagus untuk kulit. Itu baru sisanya aja, apalagi minyaknya. Kalau minyaknya jauh lebih bagus lagi. Dan kebetulan mawar lokal yang ada di Indonesia minyaknya sangat sedikit, bahkan tidak ada minyaknya. Dan 4 ton itu yang ngumpulin di Bulgaria itu sangat mudah. Di Bulgaria produsen minyak mawar terbesar. Jadi 4 ton ngumpulinnya berapa hari? Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, tapi dalam waktu 4 jam saja. Jam 4 pagi mulai dipanen, jam 8 pagi udah terkumpul 4 ton, dilakukan proses penyulingan jadi 1 kilo minyak. Karena yang diambil bunga yang masih utuh. Jadi pada mekar, aromanya kurang, minyaknya sudah tidak bisa. Nah, untuk jawabannya lainnya boleh dilihat di sebaliknya. Selanjutnya, Atsiri staff dan pengunjung beristirahat sejenak. Ada pengunjung yang sedang berfoto dan juga ada pengunjung yang bertanya secara pribadi ke Atsiri staff tentang minyak Atsiri. Teks percakapan tidak ditampilkan. Setelah beristirahat sejenak, kemudian Atsiri staff melanjutkan penjelasan topik selanjutnya di ruangan berikutnya. Essential oil pertama kali digunakan di Mesopotamia atau negara Iran. Dulunya itu digunakan untuk sabun luka supaya bersih, supaya tidak infeksi. Dan ketika lukanya sudah dicuci akan dibalut pakai kain linen atau perban. Itu baru bisa jadi sedotan. Dan kemudian Atsiri staff melanjutkan penjelasan ke ruangan berikutnya. Kalau pakai parfum biasanya gimana? Lokasinya pakainya di mana pakai? Biasanya di nadi biasakan beberapa stick supaya kamu di leher atau di belakang telinga. Itu sekarang. Zaman dulu gunanya bukan kayak gitu. Bukan, kan ini panjang. Susinumnya ini diambil, ditaruh di atas dahi ada corong. Jadi orang dulu itu pakai parfumnya buat corong di atas dahinya. Terkena sinar matahari, susinum ini akan meleleh dan meliputi seluruh tubuh. Baru wajah hingga tubuhnya glowing gara-gara susinum yang meleleh. Dan dulu, ketika nggak berminyak glowing gara-gara susinum, nggak dianggap suci. Jadi ciri orang suci dan bersih itu harus glowing. Nah, kalau sekarang diterapkan mungkin agak kejadian. Terus pernah dengan mumi? Mumi bisa awet karena apa? Bukan pakai ini uban manusia yang dibuat. Pakai balsam. Nah, di proses pembalsaman itu sebelum dibalsam, ternyata organ dalamnya dikeluarkan semua. Termasuk otak itu dikeluarin tanpa memecah tempurung kepala. Yang tahu caranya gimana? Jadi otak dikeluarin tanpa memecah tempurung kepala. Melalui lubang hidung. Disodok lalu lubang hidung, nanti otaknya rusak dan berbentuk kalung. Tapi kalau antigen jangan dalam-dalam ya. Kalau otaknya keluar ya. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman. Kalau di Cina itu ada juga jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan. Karena dengan pengobatan sinse. Pernah. Pengobatan herbal. Dan itu menggunakan tanaman-tanaman asli untuk obat. Bagi yang pernah makan kayu gaharu di sana, kayu gaharu. Ya, itu baru kayu. Pakai buat parfum Arab gitu mas. Iya. Dan yang saya ceritakan tadi, itu kan yang diambil sebetulnya dari Kalimantan. Gitu. Terus drama di Papua juga, namanya anggangut. Kalau jadi aroma, jadi oud.
Suka pakai dupa di rumah? Di rumah aku suka. Kenapa? Apa sih yang kayak dibakar-bakar gitu? Iya. Iya. Suka? Kamu ngomong. Awal-awal temannya kita makan apa? Yang diambil getahnya untuk bahan dasar dupa. Dupa yang ada di dia fungsinya untuk relaksasi, membuat ketenangan. Tapi ketika orang Indonesia dengar dupa takut. Yang suka dipakai buat orang Arab-Arab itu kan. Orang Arab sebetulnya negara manapun sering pakai dupa, tapi orang Indonesia yang mindsetnya suka mitos. Gitu. Ketika ada yang bakar dupa lari takut. Karena dikira manggil jin. Iya. Iya gitu ya. Iya. Kamu tadi nggak mau bilang lu nggak pakai apa tuh? Ini ada bukannya itu di laurel. Kita coba aromanya. Gimana coba? Ini air. Iya pernah. Itu kan fungsinya untuk apa? Bilang antiseptik. Antiseptik. Minyak pinus ini dulunya di Romawi untuk antiseptik juga. Tapi penggunaannya bukan diteteskan di air, tapi langsung untuk berendam. Minyaknya. Berendamnya pakai minyak ini, iya. Oh. Yang suka berenang siapa para gladiator. Nah, kita. Jadi kalau mbak-mbaknya atau masnya pengen kayak gladiator jangan pakai bipol ya, beda kan. Kulitnya melepuh nanti kalau pakai bipol ya. Gitu. Ini sebutannya bilaurel. Terus parfum pertama kali dibuat di Arab. Salah satu tokoh namanya Ibnu Sina atau Avicenna. Pernah dengar? Pernah. Apa itu? Siapa Ibnu Sina itu? Kesehatan, kedokteran, pengobatan, nah itu Ibnu Sina atau Avicenna. Itu dua bahan yang digunakan, minyak mawar dicampur pakai alkohol, jadilah parfum. Jadi parfum pertama kali yang saya itu ada di Arab. Tapi kalau aromaterapi pertama kali ada di Prancis. Pernah lihat film The Perfume? Tahu. Ambil aroma dari tubuh manusia. Iya. Nah itu nanti boleh ditonton ya sampai rumah. Kita sebelah ini. Yuk, jalan. Oke. Next. Selama ini itu asli dari tahun 63, jadi glowingnya gini ya. Dari Kopras ini. Gimana? Iya. Gitu. Gimana? Oh, kopi orange. Kalau kopi itu kan kopi ya, kayak butiran ya. Beda. Jadi ini yang saya sebut kayak Nutrisari, Marimas, terus lain-lainnya. Bahkan itu yang dari murah sampai mahal itu sebetulnya bisa dari teknik cold press ini. Cold press ini kan tadi pengambilan minyaknya. Nah, nanti minyaknya udah diambil sari dari jeruknya itu bisa menjadi kopi orange. Terus bisa digunakan untuk perisa lainnya. Dan nanti akan disebutkan lagi untuk aroma saja. Terus ada ekstraksi, ini dibantu oleh senyawa kimia untuk mengambil essential oilnya, nanti direndam dengan senyawa kimia tersebut. Terus percaya atau tidak, di sini itu pernah jadi pabrik micin atau perisa makanan. Ini ada buktinya. Ada chicken flavor powder yang dibuat tahun 85. Terus di sini ada juga tomato flavor powder tahun 85 juga. Jadi di sini pun tahun 85 pernah digunakan untuk perisa makanan tersebut atau micin. Suka micin? Suka ya. Terus penggunaan minyak asli ada di sini. Bisa digunakan untuk fragrance, untuk aromaterapi, untuk parfum juga bisa. Tapi apakah minyak asli sama dengan parfum? Beda. Bedanya apa Mbak Lida? Bingung? Karena langsung wangi. Essential oil juga wangi. Jadi essential oil bisa digunakan untuk biar parfum. Tapi parfum apakah selalu pakai essential oil? Tidak. Enggak ya. Jadi banyak yang kita sekarang itu tanpa essential oil. Karena kalau pakai essential oil harganya pasti tinggi. Jadi yang membedakan harga dari parfum itu sebetulnya garamnya. Terus bisa untuk periksa makanan dan minuman. Contohnya apa untuk aroma nasi yang periksa? Rosemary, daun mint, serai, rose lemon tadi, banyak sekali. Bidang farmasi apa? Eukaliptus. Ada kalau minyak tawon, minyak telur, minyak kayu putih. Nah, kalau mau pakai minyak tawon ya, bilang aja itu essential oil.
Nah, habis pijat pakai essential oil kan kelihatan lebih keren ya. Tapi aromanya nanti tetap minyak tawon ya. Oh. Ganti nama aja. Kemudian Atsiri Staff menunjukkan ke pengunjung tempat berikutnya yang masih dalam ruangan museum sebagai tempat berfoto. Terlihat beberapa pajangan minyak esensial dan perangkat terdahulu yang digunakan di rumah Atsiri. Selanjutnya, saya sebagai pengunjung beserta pengunjung yang lain melalui lorong yang terhubung dengan ruangan museum sebelumnya untuk menuju ke ruangan cahaya. Dalam perjalanan terlihat cerita Palmarosa oleh Oshibana tentang perkembangan minyak Atsiri Palmarosa di Indonesia. Setelah berjalan beberapa saat, terlihat ruangan cahaya. Ruangan cahaya merupakan ruangan instalasi visual mapping yang menggunakan cahaya yang berguna sebagai ruangan interaktif yang memperlihatkan berbagai jenis tanaman Atsiri. Keseluruhan tanaman yang ditampilkan dalam ruangan cahaya tersedia di Taman Aromatik Rumah Atsiri Indonesia. Terlihat beberapa pengunjung yang menyempatkan diri untuk berfoto di ruangan ini. Ruangan cahaya interaktif visual mapping. Kemudian Atsiri Staff melanjutkan penjelasan di ruangan berikutnya. Nah, pernah ke Candi Borobudur? Iya. Candi Borobudur itu ada relief namanya relief Karmawibangga. Di sana itu dipaparkan secara jelas penggunaan dari minyak Atsiri. Ini ada orang sebutannya Uli Tombo. Tombo itu artinya apa ya? Obat. Nah, ini buat ramuan dari tanaman Atsiri bisa untuk pengobatan pijat bagian kepala, tangan, perut hingga kaki. Selain itu dapat digunakan untuk wangian para wanita yang sedang merasakan acara pernikahan. Jadi bukti minyak Atsiri sudah digunakan di masa lampau itu dipaparkan jelas di relief Karmawibangga Candi Borobudur. Begitu. Seru ya. Nah, terus termasuk cara penyimpanannya di tempat yang tertutup. Jadi kalau menyimpan aromaterapi atau minyak yang memiliki aroma disimpan di tempat yang tertutup dan kalau bisa botolnya warna gelap. Maka dari itu kalau beli parfum pasti kebanyakan warnanya gelap ya. Iya. Nah, biasanya kalau yang bahannya jernih itu aromanya dapat berubah secara cepat. Begitu. Terus kita sebelah sini. Mau lihat kapal kan? Kemudian Atsiri Staff dan pengunjung berjalan menuju ke ruang berikutnya untuk melihat kapal pajangan. Setelah sampai di ruangan, pengunjung langsung menebak kapal bajak laut dan Atsiri Staff melanjutkan penjelasan ke topik selanjutnya. Oke, jadi kapal pinisi yang dibawa bangsa-bangsa kami Indonesia itu sebetulnya paling untuk mengambil tanaman-tanaman Atsiri. Bisa sebelah sini? Iya, benar. Oke, apa di sini? Nah, ini boleh ditanyakan tanaman-tanaman apa ada yang asing? Yang baru dengar mungkin akan baru tahu ada tanaman itu. Yang mana? Setelah memberikan penjelasan sejenak, Atsiri Staff kemudian menuju ke ruangan berikutnya. Tadi masuk lihat bangunan ini nggak? Iya. Depan, paling depan. Nah, ini bangunannya yang foto di foto tahun 86. Kamu tahun 86 udah lahir belum? Belum. Umur kamu berapa? Umurnya berapa? Berapa? Ini berapa? Berapa tahun kemarin? Lima. 5. Sama dong. Iya. Nah, ini foto bangunan tahun 86 dan bangunan ini dibangun tahun 63 hingga tahun 67. Nah, ketika tahun 67, mesin-mesin penggilingan yang ada di sini itu sudah mulai dipasang seperti ini. Tapi ketika bangunan ini mau beroperasi, jadinya mangkrak selama 16 tahun, dari tahun 70 hingga tahun 86. Karena sebelum tahun 70 hingga tahun 60-an ini banyak guncangan politik yang ada di Indonesia. Jadi setelah Bulgaria dikembalikan ke negaranya sana. Ketika tahun 86 dikelola swasta hingga tahun 2010. Nah, 2010 itu ada momen yang cukup disayangkan ketika swasta itu bangkrut. Mesin-mesin yang ada di sini itu dilelang, dijual semuanya. Pada saat dikelola Rumah Atsiri Indonesia sekarang, dan mulai dari tahun 2015 hanya bangunan kosong dan masih berfungsi. Nah, itu dibedah sejarahnya ternyata sangat besar, dibangunlah Museum Rumah Atsiri Indonesia. Dan sekarang dikenal dengan destinasi aromatik global.
Jadi untuk kesehatan semua juga. Dan di sini ada film dokumenter, ada 3 orang warga lokal yang kami wawancarai. Itu ada Pak Anze, Pak Mariansa, dan Pak Kadipun. Dulu ketika tim Rumah Atsiri Indonesia ke sini bertemu beliau, kebetulan warga lokal sekitar sini itu menang. Nah, ini foto bapak tahun 2015. Nih, ini foto museumnya. Tadi pada saat masuk ngambil voucher di sini, bangunannya masih asli. Nah, dilakukan pemugaran tahun 2015 hingga 2019. Hanya menambah 3 material saja. Ada kaca ini, ada kayu dan besi baja. Selain itu asli. Dan ini hasil jadinya tahun 2019. Ada yang tanyakan dari foto ini? Ini udah buka ya? Dibuat untuk umum tahun 2018. Berarti udah nggak dipakai buat pabrik. Pabriknya ada, pabriknya di belakang. Pabrik minyak. Pabrik minyak Atsiri, iya, gitu. Jadi dibuat di sini. Jadi ini nih ada mesin distilasi yang baru. Kemudian setelah selesai menjelaskan, Atsiri staff dan pengunjung berjalan menuju ke ruangan selanjutnya. Dalam perjalanan terlihat roda aromatik yang menjelaskan tentang zat pembentukan minyak Atsiri secara ilmiah. Dan Atsiri staff akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kotak kuning yang ada di ruangan. Nah, minyak Atsiri apabila dihirup itu dapat digunakan untuk mengontrol emosi. Aromaterapi. Aromaterapi sekaligus mengontrol emosi. Ini akhir-akhir ini merasa apa? Banyak merasa apa, Mbak? Senang. Gembira. Gembira ya, berarti? Gembira. Nah, itu ada aroma lemongrass, ada sweet orange juga, ada frankincense. Frankincense itu kemenyan. Banyak pakai kemenyan takut gak? Apa? Pakai kemenyan takut gak? Takut lah. Nah, jadi gak gembira ya makanannya. Sebetulnya gak apa-apa, pakai kemenyan gak apa-apa. Ketenangan juga mengontrol emosinya. Ada lagi? Jadi nyium bau ini bikin gembira rasa ini. Iya, kalau lagi sibuk aroma itu cocok buat apa? Kalau gembira untuk mengeluarkan gembiranya. Nggak tahu. Yang mana? Mana lagi? Apa ini? Apa? Ngantuk. Mengantuk. Makin ngantuk. Ini supaya nggak ngantuk. Supaya tim. Itu aroma lemon, peppermint, ada bergamot, basil, itu bisa. Kalau udah ngantuk, baru kan gitu ya. Terus jangan hirup lavender. Lavender itu buat tenang, buat relax tubuh, jadi ngantuk banget. Jangan fokus. Nggak fokus. Tadi apa? Untuk biar ingat Apa? tanaman apa tadi? Ini Rosemary. Terus ada black pepper, ada lemon dan sweet basil. Bah, masak berarti. Makan steak aja ya. Jadi biar fokus. Iya. Komplit. Di ruangan selanjutnya, minyak Atsiri dapat digunakan di bagian telinga apabila terdapat gejala seperti sakit kepala. Serta untuk gejala dan kegunaan minyak Atsiri lainnya dapat dilihat di papan informasi. Setelah melewati papan informasi, terlihat pengharum menggunakan alat difusi dan minyak Atsiri di ruangan berikutnya. Dan kemudian Atsiri staff melanjutkan penjelasan. Pernah ngerasa pakai kan pakai misal lotion atau pakai parfum, ini aromanya kok berubah ya? Nah, itu sebetulnya hidung kita nggak beradaptasi dengan aroma tersebut. Kalau terlalu sering menggunakannya, jadi harus ada batasan penggunaan. Setelah Atsiri staff selesai menjelaskan di ruangan ini, kemudian Atsiri staff menuju ke ruangan berikutnya. Yang kayak putih, buat apa? Karena anosmia gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kali putih sama eukaliptus itu tidak disarankan diminum, tapi untuk dihirup. Gitu. Jadi kan bagus untuk dihirup saja. Diminum nanti jadi iritasi. Minyak Atsiri merupakan pembersih yang efektif dan kaya akan khasiat alami yang bersifat membersihkan. Selain sebagai pembersih rumah, minyak Atsiri juga digunakan untuk menghilangkan mual atau sulit tidur. Lebih jauh lagi, minyak Atsiri dapat dikonsumsi. Adapun pedoman penggunaan minyak Atsiri yaitu selalu konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan minyak Atsiri secara oral dan selalu perhatikan reaksi alergi dikarenakan dosis bagi setiap pengguna minyak Atsiri berbeda-beda. Juga minyak Atsiri boleh digunakan semasa kehamilan.
yang mana penggunaan minyak atsiri setiap hari tidak dianjurkan. Jika sebelumnya pernah mengalami keguguran, tidak disarankan untuk menggunakan minyak atsiri selama kehamilan, dan apabila mengalami reaksi alergi saat memakai minyak atsiri, selalu konsultasi dengan dokter. Dua pack tuh satu orang. Setelah berada di luar ruangan, terlihat cuaca pada hari ini sedang turun hujan, di mana atsiri staff dan pengunjung masih berjalan menuju ke arah pintu keluar melewati ruangan pembuatan lotion yang merupakan akhir dari perjalanan di museum kali ini. Teks dari percakapan atsiri staff dan pengunjung di luar ruangan tidak ditampilkan. Atsiri staff dan pengunjung sedang berjalan menuju ke arah pintu keluar. Ikuti perjalanan saya ke edisi selanjutnya yang masih di Rumah Atsiri. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bersambung ke Rumah Atsiri edisi ketiga, terakhir. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.